Selalu mujizat yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh senantiasa kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Bersama-sama kita mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita membawa segala masalah persoalan dalam setiap kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang senantiasa menolong kita. Hanya Tuhan yang senantiasa sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, sampai kita masuk dalam ibadah, saya mengajak kita untuk bersama pada sejenak. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami datang Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau datang menguji, menyembahkan nama-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Kau senantiasa kuduskan melayani hidup kami. Biar setiap pujian penyembahan kami di pagi hari ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami datang kepadamu. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mau menaikkan satu pujian yang berkata saat memasuki hadirat. Kasih
melawat kami Tuhan, jamah kami. Kami tahu tanpa Tuhan ada semua sia-sia. Tanpa Tuhan yang melawat kami, tidak ada sesuatu yang jadi. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus berkarya bagi kami. Kami rindu melihat lawatan-Mu, kami rindu melihat jamahan-Mu, kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami Tuhan. Dinyatakan atas kami Bapa. Yesus, Kau ajaib bagi kami. Yesus, Kau dahsyat bagi kami. Biarlah setiap kami yang mengikuti live streaming sahabat mujizat ini, kami merasakan Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja buat kami Bapa. Tuhan, sebentar kami mau terima firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman-Lah bagi kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh lawatan firman-Mu. Roh Kudus, berfirman-Lah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita, saudara. Dari zaman ke zaman, walaupun kita sudah berdosa, walaupun kita sudah lakukan pelanggaran, katakanlah Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, tapi kasih Tuhan tidak pernah saudara berkurang buat kita. Walaupun olehnya sepertinya kita jauh dari Tuhan, bukan karena Tuhan menjauh, dosa kita membuat kita jauh dari Tuhan. Kita buktikan di mana kasih Tuhan ketika Adam berdosa. Tuhan mengorbankan seekor binatang, diambil kulitnya, dipakaikan kepada mereka, saudara. Nah, ini untuk menutupi ketelanjangan mereka. Inilah kasih Tuhan, karena Tuhan gak mau mempermalukan kita. Kasih Tuhan itu menutupi pelanggaran kita, menutupi ketelanjangan kita. Ini kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu terus Tuhan kasih harapan kepada bangsa Israel. Dia kasih pengajaran, Dia kasih firman. Tapi memang saudara, bangsa Israel yang kurang, bukan Tuhan. Tuhan sudah kasih jalan terus, dikasih peraturan, dikasih ketetapan, dikasih firman buat mereka. Tapi tetap saudara, dasar manusia itu seringkali degil hati, tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi kemauan kita apa saudara? Kita mau sehat, kita mau diberkati, kita mau naik bukan turun, kita mau jadi kepala bukan ekor. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau hidup dalam aturan main Tuhan. Sampai-sampai terakhir, ini yang terakhir yang Tuhan kerjakan, saudara yang berkasih sama Tuhan. Wujud kasih Tuhan dikerjakan ya saudara, yaitu Dia tinggalkan surga, Dia ambil rupa seorang manusia, menjadi rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib. Ini merupakan pengorbanan finishing Allah. Ya, ini pengorbanan terakhir Allah buat kita. Dia rela mati buat kita Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia rela mati buat kita. Ini adalah merupakan hal yang begitu luar biasa. Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Dan bagian yang terpenting Bapak Ibu Saudara, jadi ada 3 hal yang harus disampaikan, bahkan 4 Bapak Ibu ya, 4 supaya kita bisa melihat hal baiknya Tuhan, kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu luar biasa. Pertama, waktu manusia berdosa, ya melakukan pelanggaran di Taman Eden, manusia itu tidak diusir begitu saja, tapi diperlengkapi dengan pakaian supaya menutupi keterangan mereka. Itu bukti cinta Tuhan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan aturan, memberikan ketetapan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, diberikan ketetapan, ya supaya mereka hidup di sini, diberikan 10 firman, supaya ketika mereka melakukan 10 firman itu, mereka akan hidup kepada Dia. Sudah, itu karena cintanya Tuhan. Dia nggak mau kita akan mati binasa, tapi Dia mau supaya kita hidup dalam sejahtera, hidup dalam berkat Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, sudah. Nah, tapi manusia dajjal selalu melanggar, selalu jatuh bangun dalam dosa. Dan Tuhan melakukan perkara yang ketiga adalah Dia tinggalkan surga, Dia ambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya sampai mati kayu salib, yaitu pengorbanan sempurna dari Tuhan. Dia mati di atas kayu salib karena kasihnya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika semua sudah selesai, lalu Yesus tidak harus tinggal di dunia ini terus, Dia harus naik ke surga. Waktu Dia naik ke surga, bukti kasih Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan kasih Roh Kudus untuk menjaga kita, memotivasi kita, menggairahkan kita. Berarti 4 hal ini kalau merupakan cinta kasih Tuhan,
dalam kehidupan kita untuk kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan sampai pada kekekalan, yaitu surga yang mulia itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita sekarang ini mungkin sakit, lemah, ekonomi sedang bermasalah, saudara yang kasih Tuhan, iya ada sebagian Tuhan pakai itu untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, ya. Tapi kalau sisi-sisi yang lain kita lihat adalah karena kita jauh dari Tuhan. Karena kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang menilai penyakit datang, kesusahan datang, penderitaan datang, ekonomi bermasalah, segala macam bermasalah, itu karena cara Tuhan memproses hidup kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Lihat nilai kehidupanmu, saudara. Kalau itu dari Tuhan, pasti kau semakin dekat dengan Tuhan, tidak menjadi masalah keadaanmu. Kalau kau betul-betul, kalau itu Tuhan yang tahu memproses hidupmu. Ya, oh saya jadi miskin, saya jadi susah, saya jadi penyakit, saya ada sakit dan lain sebagainya. Usaha saya bangkrut. Ya, kalau itu yang Tuhan izinkan, ya itu yang mengizinkan itu. Dan kau menangkapnya sebagai itu ujian yang Tuhan izinkan, proses yang Tuhan izinkan, yang harus kita lihat nilainya adalah bahwa kita selalu berubah mengarah kepada Kristus. Itu membuktikan bahwa persoalan yang kita hadapi itu Tuhan pakai untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara yang kedua, ini yang mungkin sering kali terjadi. Semua itu datang kepada kita karena kita jauh dari Tuhan. Karena kita melanggar perintah Tuhan. Maka semuanya, ada bisa penyakit, ada bisa saudara kita usaha kita bangkrut dan lain sebagainya karena kita melanggar perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu dalam sahabat mukjizat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu ayat firman, ya, yaitu Ulangan pasal yang keempat ayat yang pertama. Silakan dibaca Ulangan pasal yang keempat ayat yang pertama. Silakan dibaca. Ulangan pasal yang keempat ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, Kanaan itu dua gambar. Kanaan itu gambaran pertama adalah yang penuh susu dan madu yang berlimpah-limpah. Ya, jadi ada di situ susu, ada madu yang berlimpah-limpah. Itu yang menjadi tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, bayangkan saudara, seakan engkau dikasihi oleh Tuhan, seakan engkau disayangi oleh Tuhan. Tuhan tega, ini loh saudara perhatikan. Seperti saya ambil kata tega, Tuhan tega untuk mengusir penduduk asli. Ya, Tuhan tega mengusir penduduk asli. Bahkan di situ terjadi banyak orang yang mati. Supaya apa? Supaya engkau ada tempat yang penuh susu, madu yang berlimpah-limpah. Ya, ini dasar banget loh saudara. Jadi artinya contoh ini logik berpikir saya. Di satu perusahaan ya tidak ada lagi lowongan dengan kita, tidak ada lowongan, tapi karena pemilik perusahaannya begitu mengasihi kita, pemilik perusahaannya tega mengeluarkan satu orang dari perusahaan itu hanya untuk memperjuangkan supaya kita ada di situ. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa saudara. Tuhan sudah perlakukan itu bagi bangsa Israel. Dan sampai sekarang ini Tuhan perlakukan itu buat kita. Dia mengusir semua musuh-musuh kita. Dia menginjak para musuh kita. Karena cintanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu Kanaan yang pertama. Kanaan yang kedua sudah tempat perhentian, di mana kita berhenti di dalam Kristus, yaitu kerajaan Allah yang kekal itu. Itu merupakan gambar Kanaan, satu tanah yang memiliki susu dan madu yang berlimpah, satu tempat kita berhenti, Bapak Ibu Saudara. Jadi luar biasa, Bapak dan Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi saya mau beritahukan hari ini kepada kita, ya, apa yang menjadi persyaratan yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel supaya mereka menduduki Kanaan itu dengan lengkap. Kanaan yaitu tanah Kanaan, yaitu yang kedua Kanaan
sebagai tempat perhentian Yesus Kristus. Baca sekali lagi ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan. Perhatikan. Dengarlah ketetapan dan peraturan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel untuk menempati Kanaan yang penuh susu dan madu, mereka mengalami perhentian dalam Kristus. Tuhan bilang apa? Dengarlah ketetapan dan peraturan. Bapak Ibu Saudara berkasih Tuhan, seringkali yang terjadi apa saudara? Saat kita Bapak dan Ibu Saudara yang berkasih Tuhan mengalami sebuah katakanlah penderitaan, kesulitan, katakanlah mungkin itu sakit penyakit, saudara yang berkasih Tuhan, coba kita cross check dalam diri kita. Jangan sampai itu terjadi bagi kita karena memang kita tidak mau dengar ketetapan dan peraturan Tuhan. Yang sekarang ini dikatakan firman Allah. Ya, firman Allah. Enggak selamanya saudara, mungkin karena kita tidak mentaati firman lalu kita sakit, enggak selamanya begitu. Ada orang yang hidupnya sudah taat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi itu datang menerpa hidupnya sebagai proses dan ujian yang membawa dia kepada grade berikutnya. Ya, saya yakin itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang membawa kita kepada level berikut. Maka Tuhan izinkan ini. Tapi apakah itu betul Tuhan yang mengizinkan kita level berikut? Naik atau karena kita tidak mau mendengarkan sungguh-sungguh yaitu ketetapan dan peraturan Tuhan. Nah ini yang perlu kita harus pahami Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kalau kita taat mentaati peraturan dan ketetapan Tuhan, saya yakin sudah Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Terus, yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Iya, sudah perhatikan. Saat kita mendengar peraturan ketetapan untuk kita lakukan, tujuannya apa saudara? Yang pertama supaya kita hidup. Supaya kita hidup. Berarti ketika kita tidak mau mendengar dan melakukan perintah atau peraturan dan ketetapan Allah, sebenarnya kita mati walaupun bernapas. Lalu Tuhan bilang apa? Supaya kamu hidup. Jadi saat kamu melakukan peraturan dan ketetapan Allah dalam hidupmu, perhatikan yang pertama adalah kau menjadi hidup. Kita menjadi hidup. Ya, hidup sudah. Yang kedua, kalau ketika kau melakukan perintah Tuhan atau yang disebut peraturan dan ketetapan Tuhan, selain daripada kau hidup, yang kedua, tidak hanya sekedar hidup, tapi dibawa kepada tanah-tanah yang penuh susu dan madu yang berlimpah. Artinya saudara, Tuhan ketika kita diizinkan hidup karena ketetapan dan peraturan itu, Tuhan tidak izinkan kita cuma ala kadarnya hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan untuk menjadi berlimpah berkat untuk memberkati orang lain, memberkati sesama kita. Karena Tuhan izinkan kita menjadi berkat di bumi ini, kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, sekarang kita tidak melihat apa yang menjadi penyakit kita, apa yang menjadi masalah kita. Mungkin kau sekarang ada punya masalah dengan usaha sedang repot lah, mungkin kau sekarang sedang kacau, ada penipuan kah, ada berbagai macam hal yang sedang kau alami hari ini, sehingga kau mungkin mau masuk dalam satu titik yang berkata aku saat ini sedang susah, sedang jatuh terpuruk. Saudaraku dengar baik, jangan fokus di situ. Coba cek hati. Apakah kau masih betul membuka telinga, mendengarkan peraturan dan ketetapan Allah yang harus kau lakukan saudara? Ya, kepada bangsa Israel, peraturan dan ketetapan itu adalah 10 firman yang dituliskan tangan Tuhan. Sekalipun pada saat itu bangsa Israel hanya dengar suara, tapi Tuhan tidak kelihatan, cuma dengar suara. Tuhan tetapkan soal menghidupi perintah Tuhan, firman Allah yaitu 10 firman. Nah saat mereka saudara mendengarkan itu dan mereka lakukan, pasti mereka hidup. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara perhatikan di sini, apakah kita ya
mau melakukan itu, mendengarkan suara Tuhan, melakukan suara Tuhan. Nah, kita cek diri kita, fokus ke situ. Apakah aku sudah melakukan peraturan dan perintah Tuhan? Kalau kau sudah lakukan peraturan dan perintah Tuhan, saudara tenang aja, sabar saja. Walaupun mungkin kita masih susah, sulit, ada kebangkrutan, ada kesulitan dalam pekerjaan, tenang saudara. Kalau kau sabar sampai pada akhirnya, sabar sampai pada titiknya Allah, ya artinya apa? Sabar sampai pada waktunya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengangkat kita ke level berikut. Tuhan akan membawa kita kepada kesehatan, Tuhan akan membawa kita kepada kesehatan tubuh, kesehatan ekonomi, kesehatan keluarga, kesehatan iman. Tuhan akan bawa kita ke situ, sehingga lewat itu semuanya hal-hal yang lahiriah itu bisa nampak di mata kita. Kita diberkati, dicukupkan segala keperluan dan lain sebagainya. Tapi mulai benahi hidup kita. Apakah kita melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan? Selama engkau melakukan perintah Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, kau akan melihat kemuliaan lepas kemuliaan, mujizat demi mujizat tak akan bekerja dalam hidupmu. Jangan pernah takut, maju terus, ya. Sekali lagi saya sampaikan, saat kau mendengar suara Tuhan, yaitu tentang melakukan peraturan dan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, maka ada hal yang pertama, kau akan hidup. Yang kedua, kau akan memasuki kelimpahan. Kau akan memasuki kelimpahan. Jadi kalau dua hal ini belum kita temukan, coba kita cek. Sudahkah aku mendengar ketetapan dan peraturan Tuhan untuk kau lakukan? Kalau belum, mari coba buka telinga, dengar sudah. Lalu ambil komitmen untuk melakukannya. Maka kau akan pasti hidup dan kau akan pasti berlimpah. Karena itu janji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan Roh Kudus bekerja buat kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, sangat baik bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar bagiku. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah berhenti. Haleluya. Makasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar bagiku, tak terhingga dan tak terduga kasih setiamu. Di saat ku terjatuh, kau pegang tanganku, kau selalu menopang aku. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu sungguh besar bagiku, terhingga dan tak terduga kasih setiamu. Di saat ku terjatuh, kau pegang tanganku, kau selalu menopang aku. Bawalah aku Tuhan, bawalah aku mengalami anugerah-Mu sekalipun dalam lembah kegelapan. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku Tuhan di setiap waktu. Haleluya. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi ini kami rindu Tuhan supaya kami semua dijamah oleh Tuhan, supaya kami disadarkan oleh Tuhan. Kalaupun kami mungkin sakit, kalaupun mungkin kami punya masalah di pekerjaan kami, di usaha, keuangan kami, rumah tangga kami, jamah kami Tuhan, ingatkan dan sadarkan kami. Kalau mungkin itu terjadi karena kami kurang memperhatikan
peraturan dan ketetapan Tuhan. Ataupun kami sudah dengar tapi kami tidak mau melakukan. Kalau itu yang terjadi Tuhan, bawa kami Tuhan kembali kepada panggilan Allah untuk kami melakukan atau mendengar dan melakukan peraturan dan ketetapan Tuhan yang olehnya kami jadi hidup dan kami ada dalam kelimpahannya Tuhan. Jamah kami semua, Roh Kudus bekerja, sadarkan kami. Pagi hari ini Tuhan semua dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengalami hidup, untuk mengalami kelimpahan. Tuhan tolong Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami cuma mau hidup, kami mau Tuhan berlimpah, tapi kami enggan kepada peraturan dan ketetapan-Mu. Kami tidak suka dengan peraturan dan ketetapan-Mu. Kami seringkali melanggar peraturan dan ketetapan-Mu. Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus, ampuni kami Roh Kudus. Haleluya. Sahabat, mujizat dimanapun engkau berada, dengarkan apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kita suka dengan Taurat Tuhan, kita suka mendengar, kita suka melakukan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara perhatikan selanjutnya. Dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang selalu menghasilkan buah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah orang-orang yang mau melakukan, mendengar dan melakukan peraturan dan ketetapan Allah, yaitu firman Allah yang hidup. Saudaraku, berulang-ulang kita datang kepada Tuhan, berulang-ulang kita berdoa. Tapi kalau kita tidak mau membuka telinga mendengar peraturan dan ketetapan Allah, yaitu firman Allah, dan kita tidak mau melakukannya, doa kita tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hari ini, mari punya komitmen. Aku mau dengar, aku mau lakukan perintah Tuhan, firman Allah. Maka dengarkan baik, kau pasti hidup dan kau pasti berlimpah-limpah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jamahanmu, lawatanmu ada buat kami sekalian. Karena kami percaya hanya dengan Tuhan saja kami bisa melihat kemuliaan. Hanya dengan Allah saja kami lakukan perkara besar. Hanya dengan Allah saja kami melihat pintu-pintu yang terkunci jadi terbuka. Hanya bersama dengan Allah saja kami boleh Tuhan maju dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Segala kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Ini Tuhan menjadi doa kami kepadamu. Ini permohonan kami kepadamu. Berkatilah kami, topanglah kami, buat hati kami selalu sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan untuk kami lakukan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga Mas besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.